Semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini kita bakal bahas tentang soal UTBK SNBT yang literasi bahasa Inggris. Untuk soal UTBK lain yang udah aku bahas, aku simpen di playlist khusus UTBK 2023. Nanti kamu bisa tonton ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadinya adalah soal literasi bahasa Inggris part yang pertama ya. Nah, jadi di sini ada sebuah teks. Ini tuh bahas tentang a food delivery app that guarantees a living wage. Jadi kayak aplikasi pengantar makanan yang menjamin upah yang layak. Oke, kata kuncinya gitu ya, kalau di bahasa Inggris tuh, kalau misalnya kita nggak tahu artinya, ketika latihan soal, kita langsung kayak tulis kata-kata yang kita nggak tahu artinya. Jadi misalnya nih, wage itu kan upah gitu kan ya. Upah, living tuh kehidupan. Jadi kayak upah di kehidupan yang layak gitu. Layak diperjuangkan ya. Oke. Nah, terus di sini kalau misalnya ada soal teks gini, usahain baca soalnya dulu baru ke teksnya gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. The writer's thoughts toward the issue discussed in the passage is, jadi kayak apa sih perasaan penulis gitu ya di isu yang lagi dibahas di atas gitu. Nah, sekarang coba kita baca secara cepat, ringkas, dan juga tepat. Caranya gimana? Nah, jadi kayak kita harus tahu per masing-masing paragraf itu bahas tentang apa, oke? Nah, jadi kan tadi kan tentang aplikasi pengantar makanan yang memiliki jaminan upah yang layak ya. Nah, terus kan di sini pekerja di Wings London, mendapatkan upah minimum per jamnya ditambah benefit atau tunjangan gitu ya. Oke, kita per paragraf harus tahu intinya apa guys. Tapi bacanya itu kayak ringkas aja, nggak usah kayak kata per kata banget. Okay, when Rich Mason quit his job as a theater manager to deliver meals on his vehicle in 2017. Jadi kayak ketika si Rich Mason ini tuh keluar dari pekerjaannya menjadi seorang manajer teater di sebuah pengantar makanan gitu ya, perusahaan pengantar makanan menggunakan sepeda tahun 2017, dia tuh kayak memiliki cara yang baik, a good way, untuk mendapatkan pendapatannya gitu ya dalam mengubah karirnya. Jadi kayak ini tuh pekerjaan lamanya manajer teater di si perusahaan pengantar makanan ini gitu ya. Dan dia pengen merubah karir. Karena katanya ketika menjadi seorang rider atau pengendara atau kalau di kita tuh Gojek gitu ya, drivernya gitu ya. For a big delivery app, he says he could barely cover his rent. Jadi kayak dia tuh jarang di cover, ditutupi asuransinya gitu ya. Lalu dia hanya mendapatkan kayak sekitar 13,24 dolar gitu ya. Jadi kayak itu sebagai hal-hal yang tidak humanis gitu dan pengalaman yang kurang baik gitu bagi dia. Oke, jadi dapat lah ya intinya bahwa ternyata si Rich Mason ini tuh dia keluar dari pekerjaannya karena nggak dapat upah yang layak. Oke, terus that sport Mason to seek a better way to get meals to hungry folks at home. Jadi kayak itu dia tuh mencari berbagai cara gitu ya untuk uh, untuk mendapatkan cara gimana biar mengantar makanan untuk orang-orang yang ada di rumah gitu. Akhirnya pada Juli dia tuh memulai bekerja di Wings. Wings itu katanya perusahaan di London Utara yang tetanggaan sama Finsbury Park. Nah, jadi kayak mengantar makanannya itu ke restoran-restoran lokal. Terus ada pendanaan nih dari pemerintah, funding government tuh sebesar 20.000, 20.000 ribu dari foundation itu gitu ya. Oke, kebayang ya. Jadi akhirnya dia tuh memulai pekerjaan di Wings. Paragraf 3. Wings is one of scores cooperatives sprouting up to battle inequity of part-time jobs. Jadi kayak si Wings itu adalah salah satu perusahaan yang memerangi ketidakadilan dalam pekerjaan paruh waktu gitu ya. Ini isu yang jelas ketika pandemi terjadi. Oke, dapat lah ya poin ketiga. Terus yang keempatnya, the big apps have dominated the industry so far. Jadi kayak aplikasi untuk mengantar makanan itu adalah industri yang besar gitu ya. Because they have vast pool of money that allow them to build brand awareness and create the complex system need to ensure reliability. Jadi kayak uang yang didapatkannya itu oleh perusahaannya dibangun untuk menjaga brand awareness-nya, kesadaran akan brandnya, dan juga complex system. Oke?
Nah, intinya gitu ya. Terus ada aplikasi Deliveroo and Uber yang ternyata tuh belum mendapatkan profit. Kalau DoorWash, dia tuh profit cuma ada di paruh waktu yang kedua gitu ya, quarter kedua di tahun 2020. Terus di paragraf terakhir, Wings use a service called Coop Cycle provided yang disediakan oleh perusahaan Paris yang nge-charge 2% dari pendapatan untuk softwarenya dalam mengontrak couriers dan mengatur gitu ya, manage orders from shop and restaurant. Oke. Terus itu adalah udah lisensi juga dari 75 Group Access Europe. Oke, kebayang ya. Jadi kayak ini tuh paragrafnya tuh saling berhubungan yang membahas mengenai si Rich Mason yang awalnya dijadi manajer teater di sebuah perusahaan pengantar makanan ke Wings gitu. Dan dia kayak mendapatkan upah yang layak gitu. Ya berarti di sini kelihatan bahwa kalau misalnya kita baca secara tadi sekilas, kita tuh bisa menyimpulkan bahwa adanya dukungan gitu ya dari si Rich Mason karena di paragraf 3 di sini terlihat bahwa dia mengatakan Wings is one of scores of cooperating sprouting up to battle the inequity part-time jobs. Jadi kayak memerangi ketidakadilan dalam pemberian upah gitu ya. Dan juga part-time jobs. Jadi kayak tetap mendapatkan keadilan. Jadi sini adalah supportive ya. Jadi bukan concern. Concern tuh yang mengkhawatirkan, informatif juga enggak gitu ya, kritis enggak, pesimistik juga enggak ya. Ini kan lebih kayak ke dukungan ke si Wings-nya. Oke, terus yang kedua, what is the text about? Jadi kayak bicarain apa sih? Intinya kan tadi kayak upah yang adil sama Wings gitu ya, intinya gitu. Oke, yang pertama nih, employee workload at Wings is directly correlated with pay. Katanya tuh workload-nya si Wings, beban kerjanya karyawan si Wings ini kayak directly correlated, berhubungan positif gitu ya dengan bayarannya. Sebenarnya di sini nggak terlalu dijelasin ya, karena kan di sini cuma ngejelasin tentang ini nih, 11,05 an hour per jamnya. Jadi kayak beban kerja kan nggak disebutin juga, berarti nggak. Oke, there is a fierce corporate competition among food delivery service. Ini sebenarnya ada di paragraf 3, cuma kayak nggak dikasih tahu kompetitornya doang, kayak cuma disebutin kan ya, ada Deliveroo, Uber, DoorDash gitu ya. Tapi kayak nggak secara mendalam gitu untuk kompetisinya gitu. Terus Wings can ensure the survival of its employee by paying a fair salary. Nah, ini ya. Jadi upah yang layak diberikan sama Wings gitu. Ini udah tepat banget. Jadi kalau misalnya udah ngerasa ada yang tepat, sebenarnya bisa langsung skip aja, langsung ke lanjut nomor selanjutnya. Tapi kalau misalnya mau mastiin juga boleh. Large food delivery service provider are losing money as a result of excessive staff compensation cost. Sebenarnya nggak dijelasin juga ya. Karena di sini di paragraf 3 lebih banyak bahas tentang eh, ternyata tuh si spending expense tuh kayak nggak berhubungan sama profit yang besar. Jadi kayak semakin besar expense-nya tuh nggak berarti si profitnya juga besar gitu ya. Makanya di sini ada contohnya juga. Oke, berarti enggak. Terus using the Wings app has benefit over the food delivery yang lainnya gitu. Enggak juga ya, nggak disebutin bahwa ternyata Wings tuh lebih baik daripada aplikasi lainnya enggak gitu. Oke, lanjut nomor 3. The relationship between career wage and their welfare is similar to that of hubungan antara upah kurir gitu ya dengan kesejahteraannya similar. Jadi kalau ini nggak ada di teks sih. Kayak ini kita bisa pakai logika aja. Jadi kalau misalnya upah gitu ya, upah sama kesejahteraan, harusnya kan gimana? Berbandingnya apa? Positif apa negatif? Tentunya adalah pengennya positif ya, karena kayak semakin besar upah, kesejahteraannya juga semakin tinggi gitu. Nah, coba nih. Flooding, banjir, dan deforestasi ini kayak jenis bencana aja, enggak ya? Berarti bukan hubungan. Restoran and chef, ketika misalnya chefnya lebih banyak, restorannya makin maju enggak juga? Watermelon and fruits, enggak ya? Kids and parent kurang pas. Nah, yang terakhir nih, advertising and demands. Jadi kayak iklan dengan permintaan. Ya kayak semakin banyak iklannya terpampang di mana-mana, berarti permintaan untuk si barang tersebut, produk atau jasanya juga makin tinggi ya, bisa jadi ya. Jadi berbanding lurus gitu, benar. Oke, the pronoun which in the last paragraph refers to, jadi kayak kata ganti untuk last paragrafnya. Oke. Di sini last paragraph, lihat aja kalimat terakhir yang ini. The company has licensed the program to roughly 75 groups across Europe. Jadi kayak
Perusahaan ini udah dilisensi untuk program yang diakses oleh 75 grup di seberang Eropa gitu. Di sini udah kelihatan sih. Ini kayak objeknya itu kan si 75 grup across Europe gitu ya. Jadi ini yang bisa dijadiin pronounnya. Jadi yang D gitu. Yang lain kurang tepat gitu ya. Nah, ini nomor 5 sama 6. Silakan kerjain. Nanti kirim di kolom komentar guys. Ya, ini teksnya. Bisa kamu screenshot dulu, nanti kerjain yang ini. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini teks yang kedua. Ini adalah tentang ujian ya. Ujian di India yang SAT itu. Nah, ini soalnya juga attitude towards the civil protest regarding the exam schedule is gitu ya. Jadi kayak author attitude perasaan penulis gitu ya dalam protes masyarakat gitu ya pada uh, ujian ujian jadwal ujian gitu. Protes terhadap ujian karena waktu itu ada COVID-19. Coba kita baca dulu teksnya. Oke, lagi-lagi baca singkat sekilas aja guys. Sekitar 2,8 juta student India ya, jadi kayak siswa India itu tuh bakal menghadapi ujian SAT gitu ya. Nah, dari akhir Agustus ke 13 September, jadi kayak UTBK lah ya kalau di Indonesia. Nah, itu tuh udah di-approach sama negaranya, tapi ini tuh mendekati isu total COVID-nya itu 5 juta kasus. Jadi kayak ada pasti pro kontra gitu ya ketika ujian SAT dilaksanakan offline, terus mau ada kasusnya itu udah hampir mendekati 5 juta kasus gitu. Despite pleas from civil society, jadi kayak di sini tuh ternyata ada juga tekanan dari masyarakat gitu ya, protes dari masyarakat untuk nge-defer examination. Defer tuh kayak nunda gitu ya, nunda ujiannya. Ini juga meliputi Swedish climate activist Greta Thunberg, jadi kayak aktivis iklim untuk Swedia, Greta Thunberg. Dan ternyata Supreme Court ruling, keputusan Mahkamah Agung ya, Supreme Court tuh Mahkamah Agung, di 17 Agustus, itu tuh memberikan pemerintah green light, kayak sinyal positif gitu ya, untuk menjaga original schedule, jadi kayak nggak ngubah gitu. Untuk yang engineer dan medical, ini untuk yang diususkan ya, sedangkan yang lain mungkin diubah. DGI and DNEET kayak bagian dari SAT gitu ya. How university exam for those two careers are called are India's most competitive. Itu yang paling kompetitif gitu ya. Terus this pro industry of their own with preparation course generating millions of dollars annually. Jadi kayak mereka tuh membuat persiapan kursusnya sendiri gitu ya dalam menghadapi si GE and NEET-nya itu. Itu udah ya, dapat lah ya poinnya. Terus yang ketiganya, according to the Ministry of Education, berdasarkan Kementerian Pendidikan, 74% of the student registered, jadi 74% siswa itu mendaftar to the first, untuk paruh yang pertama gitu ya ujiannya, in JE. Terus ketika itu juga meningkat 80% attendance was observed for the NEAT exam. Nah, jadi pas ujian itu ternyata meningkat si attendance-nya, kehadirannya jadi 80%. Student are now gearing up for the second stage of the JE. Jadi bakal mempersiapkan juga untuk yang GE level advance, which will take place on September 27. Nah, terus protest against the exam that have dwindled since the Supreme Court decision. Jadi kayak si perlawanan dari masyarakatnya itu kayak berkurang gitu ketika udah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Oke, sip, kayak gitu ya. Berarti di sini apa nih? Kayak perasaan penulis ketika adanya protes gitu ya. Awalnya kan ditentang banget sama masyarakat karena udah mendekati 5 juta kasus gitu ya. Tapi di akhir tuh protesnya berkurang. Nah, ini kayak sebuah hal informatif gitu ya, yang ditujukan kepada publik gitu. Nah, berarti ini lebih ke informatif. Kalau positif lebih kayak awalnya nggak ada perlawanan. Terus awalnya ada perlawanan, terus nggak ada perlawanan. Nah, itu lebih ke positif. Kalau ini kan tetap ada perlawanan tapi berkurang gitu. Ini lebih hal yang informatif ya. Subjektif juga enggak, kritikal itu ketika ada protesnya itu kritikal, tapi kan akhirnya berkurang. Objektif juga enggak. Oke. Jadi lebih tepat yang informatif. Terakhir guys, what's paragraph to imply? Jadi kayak apa sih eh, pernyataan yang benar atau kesimpulannya di paragraf kedua? Kan tadi bahas tentang GE dan NET yang merupakan most competitive
exam gitu ya. Dan akhirnya mereka tuh kayak mau buka kursus persiapan tersendiri gitu. Yang mana nih? The exam was very competitive. Bener, cuma di sini examnya tuh apa? Gak disebutin GE sama NET-nya, berarti enggak. Student register and attendance observed was very high. Nah, ini benar tapi di paragraf 3 guys, jadi enggak. GE and NET is the exam was very competitive in India. Benar. Terus yang D sama udah pasti salah ya. COVID-19 case decrease, the student registered on GE and NET. Enggak ya, harusnya dia meningkat, meningkat gitu ya. Tapi dia ada di paragraf 3, enggak juga. GE and NET course earn thousand of dollars a year. Enggak guys. Jadi sini bukan thousand dollars, tapi di sini tuh million of dollars. Gitu ya. Berarti kurang tepat juga. Jadi jawabannya yang C. Oke, gitu aja sih guys untuk pembahasan soal kali ini. Pokoknya good luck buat persiapan kamu untuk UTBK. Semoga bermanfaat gitu ya video ini. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, ada soal-soal yang pengen aku bahas, langsung aja kirim di DM aku. Nanti aku bisa bahas di yang selanjutnya gitu ya. Itu jadi aku, thank you udah lihat sampai akhir. Kita ketemu lagi next time. Bye-bye.